Belakangan ini banyak konten kreator otomotif yang selalu menggibahkan Suzuki, termasuk kami. Kenapa banyak konten kreator yang ngegibahin Suzuki? Jawabannya simple, karena kami semua gregetan dengan Suzuki. Kenapa mereka bisa sampai begini? Namun gibah dan hujatan yang terus datang untuk menyerang Suzuki dan motor-motornya dengan maksud agar Suzuki bisa menjadi lebih baik. Tapi uniknya banyak fans Suzuki garis keras yang membela merek motor kesayangannya dengan mengatakan biarin aja, yang penting mesinnya awet, mesinnya bandel, mesinnya ngebut dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah iya kualitas Suzuki sebagus itu? Kalau dari segi kualitas, kita harus mengancungi jempol untuk Suzuki, mau di mesin ataupun di body partnya. Jika kita mau compare sama kompetitornya, misalnya Honda terkenal banget dengan penyakit kepala getar, cat yang mengering, dan sebagainya. Di Suzuki, semua penyakit ini hampir nggak ada. Misalnya, kita mau bandingin motor Suzuki keluaran lama seperti Shogun R dengan Honda Supra X. Di motor Shogun tidak ada kendala kepala getar, sedangkan di Supra X, rajanya kepala jedak-jeduk. Dari sini kita bisa menyimpulkan, berarti material utama bodinya di atas pabrikan kompetitor. Kemudian dari sisi cat, entah berapa banyak dulu kita sering banget ngelihat motor Honda Supra X yang memiliki panok di kepalanya, alias pernisnya hilang di beberapa titik dan catnya menjadi retak-retak. Kalau di motor Suzuki hampir nggak pernah ada kasus begini. Mungkin ada, tapi jarang banget, tergantung lokasinya. Bahkan untuk motor GS Tornado pun kayaknya masih oke-oke aja kualitas bodinya. Berarti dari sisi ini kita juga bisa menyimpulkan kalau kualitas cat motor Suzuki bukanlah kaleng-kaleng. Nice. Pertanyaannya, kenapa Suzuki bisa sekonsisten dan sebagus itu di material bodi dan catnya? Jawaban yang paling umum adalah Suzuki benar-benar menjaga QC atas motor produksinya. Kenapa Suzuki menjaga QC-nya sebaik mungkin? Sekali lagi, bukan rahasia umum kalau Suzuki bukanlah pemimpin pasar segmen sepeda motor di Indonesia. Jadi keunggulan-keunggulan seperti ini yang harus dipertahankan Suzuki agar menjadi nilai plus. Lalu selain body partnya, mesin Suzuki juga terkenal awet, bahkan awet banget. Dan 90% dari kenyataan ini adalah benar. Mesin Suzuki bisa awet karena R&D yang dilakukan cukup mendalam dan sekali lagi QC-nya benar-benar diperhatikan. Jika ngomongin QC, emangnya Honda dan Yamaha QC-nya nggak sebagus Suzuki? Kenapa bisa begitu? Jawaban singkatnya ini kemungkinan besar iya, Honda dan Yamaha nggak sebagus Suzuki dalam hal QC. Untuk menjawab hal ini, kita harus sadar juga akan satu hal. Penjualan motor Suzuki tidak sebanyak Honda dan Yamaha, dan penjualannya bagaikan langit dan bumi. Dengan kondisi tersebut berarti SDM Suzuki bisa fokus untuk menjaga kualitasnya. Dan karena hal tersebut, SDM Suzuki bisa menghabiskan waktu yang lebih lama untuk mengecek motor dibandingkan dengan Honda dan Yamaha. Mungkin ya, saking lamanya ngecek motor, baut yang sedikit kurang kenceng atau spakboard yang agak miring bisa langsung dibenerin, walaupun itu harus memakan waktu yang sedikit lebih lama. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Ya, kita lihat aja dari data penjualan. Saya di sini melihat grafik yang dikeluarkan oleh IC pada tahun 2021. Pada tahun 2021, Honda berhasil menjual motor 3,9 juta unit lebih. Yamaha 1,63 juta unit lebih motor terjual. Sedangkan Suzuki hanya di 18.380 unit. Jauh banget kan? Benar-benar kayak langit dan bumi. Dengan demikian, maka tidak mengherankan kalau Suzuki akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan jika Honda dan Yamaha ingin mengikuti Suzuki dalam hal kualitas, Honda dan Yamaha harus mengikuti penjualan Suzuki dulu. Walaupun motor Suzuki terkenal akan QC yang luar biasa dan keawetan yang bisa dibilang hampir seumur hidup, namun Suzuki juga tidak lepas dari cacat produksi. Contohnya di motor Suzuki Satria F150, motor tersebut sering bermasalah di bagian koplingnya. Tapi ya minor-minor aja sih kesalahan pabriknya, nggak ada yang sampai di recall. Kemudian selain awet, Suzuki juga terkenal dengan mesinnya yang kencang. Contohnya di GSX 150R. Bahkan ini motor digadang-gadang motor paling kencang di kelasnya. Pertanyaannya, apa yang membuat motor ini kencang? Sebenarnya motor ini kencang karena motor ini menggunakan ECU yang limiternya disetting di 13.000 rpm. Selain itu, motor ini juga memiliki throttle body yang berdiameter cukup besar, yaitu di 33 mm. Ditambah motor ini juga mengadopsi mesin overbore. Kalau udah overbore, berarti putaran atasnya akan jauh lebih baik. Kemudian, camshaft motor GSX ini memiliki timing yang bagus.
Dengan demikian, berarti motor ini akan bisa lebih ngebut. Ini juga dibantu dengan desain head cylindernya yang memiliki jarak yang pendek. Dengan demikian, berarti udara dan bahan bakar bisa masuk lebih cepat. Dengan spesifikasi seperti itu, maka nggak heran kalau motor ini bisa paling ngebut di pasaran. Dan kalau untuk urusan kualitas body part, mesin, dan cat, motor Suzuki saya rasa jarang ada yang komplain. Paling yang dikomplain ya itu lagi, desainnya yang bukan selera pasar Indonesia, desainnya yang selalu monoton dan sebagainya. Namun, selain desain, walaupun sudah zaman online dan marketplace bertebaran di mana-mana, tapi barang Suzuki banyak yang dibilang agak susah dicari. Sebenarnya sih ini ya benar, karena jika mau dibandingkan dengan Honda dan Yamaha, spare part Suzuki akan lebih sulit didapat. Dan karena sedikit langka, harga spare partnya akan sedikit lebih mahal. Selain part originalnya, part aftermarket motor ini bisa dibilang ya cukup terbatas. Tidak seperti motor dari merek Honda dan lainnya. Paling ya pakai yang universal aja sih. Tapi terkadang udah pakai yang universal harus tetap dimodif sedikit. Ya itulah kelebihan dan kekurangan dari motor Suzuki ini. Dan tidak mengherankan dengan after sales-nya yang bisa dibilang cukup goib untuk dealernya. Dan spare part-nya dan lain-lainnya agak susah didapat. Motor Suzuki emang kurang laku di pasaran Indonesia. Mungkin ya jika kondisi ini terus berlanjut, Suzuki bisa hengkang juga dari Indonesia. Dan ini cukup disayangkan jika sampai kejadian. Karena kayaknya agak gimana gitu ya. Pabrikan motor Jepang yang menjual motor di negara yang mayoritas pengguna motor yaitu Indonesia, tapi bisa hengkang. Ini sangat miris sih kalau sampai kejadian. Namun ini bukanlah hal yang mustahil. Jika kita mau melihat penjualan Suzuki dari tahun ke tahun, Suzuki selalu mengalami penurunan. Puncaknya Suzuki berhasil menjual 1 juta unit motor lebih itu di tahun 2005. Namun di tahun 2006 merosot setengahnya. Dan baru bisa bangkit lagi di tahun 2008 dengan 700.000 lebih penjualan. Dan setelah tahun 2008, Suzuki benar-benar nggak bisa melebihi angka tersebut sampai tahun ini. Apa yang salah? Ya karena mereka monoton. Selain itu, jika kita ingin bandingkan penjualan Suzuki di India pada tahun 2006 hanya berhasil menjual motor di kisaran 6.000 unit. Namun trennya terus membaik. Yang mana di tahun 2021 aja, Suzuki di India berhasil menjual 758.000 unit motor. Bahkan yang lebih gilanya lagi, di tahun 2023, Suzuki India berhasil menguasai pasar sepeda motor sebesar 35% lebih. Pertanyaannya, apa yang membuat Suzuki berhasil di India? Apa karena klakson motor Suzuki lebih kencang daripada motor lainnya di India? Bukan ya? Ya ini karena Suzuki India benar-benar berani membangun brand image di sana dengan mengeluarkan desain yang sesuai dengan pasar. Dan sayangnya, Suzuki terlalu takut untuk melakukan hal yang sama di Indonesia. Padahal kalau Suzuki bisa fokus seperti di India, maka Suzuki bisa menguasai pasar Indonesia juga seperti di India. Karena fakta yang pasti, Indonesia dan India adalah dua negara yang memiliki populasi manusia yang cukup banyak. Dan selain banyak, kedua negara ini hobi banget naik motor. Kemudian karena motor Suzuki bisa dibilang cukup jarang dan sedikit penggunanya, Suzuki Boys atau fans Suzuki sampai bilang untuk menghibur diri kayak gini nih. Kalau mau beli motor Suzuki, ini adalah motor hobi atau koleksi, bukanlah motor harian. Statement ini kok bisa keluar ya? Coba ada yang bisa bantu jelasin? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.